Kalau kita ambil sampel di tanggal 5 atau 6 ini, berhenti di jam berapa nih iklannya? Ternyata jam 7 pagi, jam 8 pagi udah habis. Udah berhenti. Nah, padahal ada kesempatan besar di malam hari, di siang, yang orang juga belanja. Toko yang terakhir, tadi yang daftar ada 4, tapi ada yang double kategori, jadi kita langsung skip ke toko yang keempat dengan Om Arif. Nama tokonya Gerai Salman. Kategorinya fashion muslim. Nah, dari kemarin kan kita juga belum ada yang dibedah kategori fashion ya. Banyak di sini teman-teman juga yang kategori fashion mungkin malu-malu. Nah, ini kita mau lihat Gerai Salman fashion muslim. Ini toko di mana Om? Pengiriman dari Jakarta. Tiga Raksa. Oh, dari Tangerang. Kira-kira untuk Gerai Salman sendiri problemnya selama ini apa? Kurang traffic. Kayaknya semuanya kurang traffic tadi. Jadi kita mau mengulik lagi iklan untuk dapat traffic yang besar gimana. Data bisnisnya boleh dibuka ya. Data bisnis 2023 di April yang paling tinggi di 180 juta, hampir 181 juta ya. Ada kenaikan lalu turun, ya sebenarnya ini kan karena setelah lebaran itu tadi. Tapi pengennya mendulang dari iklan. Kemungkinan besar iklannya nggak terlalu besar. Kita selalu cek 1 bulan terakhir, penjualan 14,2 juta, biaya 2,2, berarti sekitar 7%. Nah, dari sini secara instan kelihatan ini ada modal harian yang tidak tercukupi untuk 24 jam. Kalau kepengen mendapatkan penjualan, kita ceknya urutan berdasarkan penjualan paling besar ini, efektivitasnya tinggi, tetapi habis duluan. Ya, seperti cara yang sama dengan toko yang sebelumnya juga, kita cek hariannya bagaimana. Nah, ini ketahuan nih. Ini kapan nih? Hari ini. Ini sepertinya baru diubah ya Om. Dikerjain barusan. Karena ada lonjakan biaya yang sebelumnya di set 10.000 lalu jadi 20.000. Nah, ini yang menarik nih. Teman-teman kalau perhatikan di sini, dengan di set 10.000 efektif. Biaya 300, kita anggap ini sama semua lah. 1 bulan terakhir kita anggap ini masih sama semua. Biayanya 300.000, penjualannya 4,3. Efektif loh. Di bawah 10%. Sekalipun nggak sampai 24 jam. Tetapi yang jadi masalah adalah, kan kita pengennya traffic. Sedangkan ini perharinya, trafficnya hanya di kisaran klik itu 6-12 klik per hari. Jadi nggak bisa pakai cara seperti ini. Memang efektif, tetapi nggak ada traffic. Kecuali dapat penjualan 4,3 juta aja syukur ya sudah. Nah, beda cerita kalau itu. Tapi kan kita pengennya penjualannya meningkat kan. Tidak hanya 4,3. Ya otomatis kita harus mendulang trafficnya. Mendulang trafficnya, kalau kita ambil sampel di tanggal 5 atau 6 ini, berhenti di jam berapa nih iklannya? Ternyata jam 7 pagi, jam 8 pagi udah habis. Udah berhenti. Nah, padahal ada kesempatan besar di malam hari, di siang, yang orang juga belanja. Gitu. Yang hari ini juga udah habis. Trafficnya kembang kempis. Ini ada kosong, ini ada kosong, ini ada habis. Caranya, budgetnya dinaikkan. Tapi kalau melihat data yang ini hari ini, kemungkinan besar perlunya sih bisa sampai 100 ribuan lebih modal harian. Lalu pasti ada yang bertanya, lah saya nggak punya budget segitu. Budgetnya hanya di 30 ribu, 40 ribu.
Masa nggak boleh beriklan? Caranya adalah mempersempit kata kuncinya. Kalau ini dipakai kata kuncinya sekitar 60, kalau ini saya anggap ini 6 halaman ini kepakai semua. Ada 60 kata kunci. Kalau budgetnya terbatas, ya mungkin cuma 10 aja. 10 pun masih kebanyakan, ya mungkin 5 aja. Gitu. Jadi bukan membatasi modal harian lalu trafficnya enggak penuh, atau menaikkan modal harian sampai besar sekali dan kita enggak punya budget mungkin sampai ngutang gitu ya, jangan. Tapi kata kuncinya yang dibatasin. Kita lihat ya. Melihat kata kunci jangan harian ya periodenya. Periodenya 1 bulan terakhir. Lalu kalau memang ini benar-benar terbatas gitu budgetnya, kalau enggak terbatas ya syukur-syukur bisa lebih panjang. Lalu kita lihat yang penjual, diurutkan berdasarkan penjualan. Nah, ada 3 kata kunci yang sangat optimal. Efektivitasnya bisa sampai 294%, 53%, 77%. Nah, 3 ini dipertahankan. Lalu yang lainnya kan nggak ada penjualan. Kita urutkan lagi berdasarkan biaya. Nah, ketahuan. Jubah pria, gamis pendek pria, jubah gamis pria. Oh, ini cuma 8.000 ya, ini jangan. Yang pasti 2 ini dimatikan. Ini kalau untuk menghemat ya. Kalau punya budget modal hariannya bisa ditambah ya, kata kuncinya jangan dipersempit gitu. Jadi enaknya ini dihapus atau dibiarin. Kenapa? Modal harian aja. Nah, kalau ada seller yang seperti ini nih yang enak nih. Modal harian bebas. Budgetnya berapa? Unlimited om gitu. Gaspol. Dinaikin berapa om? Full. Berapa? 50 ribu. Kalau lihat yang hari ini dengan 20 ribu habis dengan traffic yang seperti itu, kemungkinan besar besok dengan kata kunci yang masih sama seperti ini, kemungkinan hanya tetap sih sampai pagi doang. Nggak mungkin sampai siang. Nah, memang mau nggak mau kata kuncinya harus dipersempit. Menurut saya, misal jubah pria mau dipertahankan, ini ubah aja ke spesifik. Kalau nggak mau menghapus, dan ini luas, boncos, nggak ada penjualan, jadiin spesifik dulu. Spesifik masih boncos, nggak ada penjualan, mau nggak mau ya dikorbankan, dihapus. Gitu. Selain karena peringkat rata-ratanya juga masih jauh. Ini kalau biddingnya dinaikkan kan otomatis biayanya juga perlu besar. Ya kan? Jadi kalau saya 2 ini dihapus, tapi dari omnya mau mempertahankan ya sudah. Spesifik. Nah, peringkat ini loh yang mesti diperhatikan. Trafficnya belum terlalu besar. Kalau melihat efektivitas toko ini, produk ini diminati orang, hanya setting iklannya yang kurang tepat. Gitu. Jadi jangan takut sih untuk mengevaluasi, menambah biddingnya, mengejar ya setidaknya 10 besar lah. Untuk fashion 10 besar masih oke ya teman-teman ya. Kenapa? Orang beli fashion nggak asal lihat langsung beli kok. Kan masih scroll, masih bandingin. Gitu. Jadi memang per kategori, per produk itu beda toko, beda treatmentnya. Ada toko yang mesti ngejar 5 besar baru oke. Ada toko mungkin yang di 15 besar aja cukup. Seperti itu. Nah, cara terakhir ini yang kita mau bagikan. Dari tadi kan
mining kata kuncinya masih mengandalkan rekomendasi dari Shopee. Satu step terakhir yang mau saya ajarkan adalah kita bisa mining dari download data. Data kata pencarian. Pernah pakai ini enggak? Teman-teman di sini. Ini fitur yang cukup powerful yang sudah disediakan Shopee yang biasanya kita lewatkan. Kita download data yang diberikan Shopee, kita pakai periode 1 bulan terakhir. Nah, dari sini kita itu bisa lihat kata kunci mana yang efektif secara keseluruhan, kata kunci mana yang disukai orang. Itu yang kita bisa pakai di produk-produk kita yang lain. Begitu. Ini agak lama sih memang kalau produknya banyak. Nah, lihat. Bentuknya CSV sudah rapi. Kita tinggal lihat berdasarkan pembelian terjual. Bentar ya. Ini saya urutkan berdasarkan omset terbesar. Jadi dari data ini teman-teman bisa otak-atik. Urutkan berdasarkan penjualan terbesar tetapi yang nggak boncos. Silahkan dimainkan sendiri di Excel datanya. Nah dari sini setidaknya kita bisa dapat beberapa kata kunci yang kita bisa pakai berulang di produk-produk yang lain. Yang diiklankan di tempatnya Om. Ada baju gamis pria, oleh-oleh umroh, ada celana sunah pria dewasa, baju jubah gamis pria. Nah ini urut berdasarkan yang penjualan terbanyak. Omset terbesar, bukan penjualan terbanyak. Jadi ini bisa dipakai. Biasanya kami juga mengolah dari sini, ya ngambil 20 kata kunci, 30 kata kunci kan udah kaya ya. Jadi kita bisa otak-atik. Kata kunci itu sangat berharga. Jadi teman-teman bisa olah dari fitur Shopee ini. Datanya udah disediakan. Gitu. Dari Om ada yang mau ditanyakan atau dari teman-teman yang lain? Untuk toko yang terakhir ini sebelum kita bingung. Bingung atau takut? Gimana? Ya. Ini maksudnya. Penggunaan kata kunci ini. Kata kunci di Shopee bisa maksimum sampai 200. Tetapi kalau 200 sudah kepake, nggak bisa dihapus. Berbeda dengan Tokopedia, kan 50. Bisa dihapus, bisa diganti yang lain. Kalau di Shopee enggak. Sekali kepake, nggak bisa dihapus. Jadi berhemat-hematlah juga. Makanya menentukan kata kunci itu perlu riset. Jangan sembarangan gitu. Karena kalau sudah kepake, sekalipun ya, ini misal nih saya hapus, saya klik gitu, hapus gitu. Tapi masih tetap dihitung stok yang 200 itu. Kami pernah nemuin klien yang kata kuncinya udah maksimal semua 200. Saat kami handle, kami jadi kebingungan. Kata kuncinya yang dipakai nggak relevan, jadi buang-buang. Sangat mubazir. Mau nggak mau bikin SKU baru, mulai dari nol. Jualan mulai dari nol. Nah, penggunaan kata kunci ini mesti hati-hati. Gitu. Tadi yang ditanyakan seperti itu, Om. Ya, penggunaannya hati-hati. Jadi benar-benar menentukan kata kunci ini perlu riset. Yang relevan aja yang dipakai. Contoh ada orang yang jual shampoo, bukan shampoo. Paling gampang jual susu program hamil gitu ya. Susu program hamil. Kata kunci yang dipakai susu pertumbuhan anak. Yang ngeklik ya tetap ada. Tapi jarang terjadi penjualan, bikin boncos. Lalu saya tanyain, kenapa kok pakai kata kunci ini? Biar ngena kemana-mana, Om. Nah,
biar ngena kemana-mana ini kan kita mubazir ya. Kita ngejar traffic tapi trafficnya jadi tidak berkualitas. Itu tadi loh. Kita pengennya traffic yang masuk ke toko, masuk ke halaman produk itu yang berkualitas. Orang carinya A, ya dapatnya produk A. Gitu. Tidak asal menentukan kata kunci. Jadi mesti hati-hati, 200. Tempo hari 100. Untung-untung diperpanjang 200. Gitu. Ini udah 60, jadi sebisa mungkin dimaksimalkan dulu kata kunci yang ada. Toh ini kata kuncinya juga bagus-bagus, terlihat dari persentase kliknya. Kenapa kok terlihat dari persentase klik? Karena gini, saat kata kunci itu tidak relevan, orang lihat iklan kita muncul, orang itu juga nggak mau ngeklik. Gitu. Munculnya sering, tapi ngekliknya jarang. Orang carinya A, ditawarinya B, kan gitu. Kalau ini terlihat oke untuk fashion. Ada yang mau tanya lagi? Ya, silakan. Trafficnya udah tinggi di 2 kata kunci itu. Kalau hanya 2 kata kunci yang optimal, untuk scale up-nya, kalau saya lebih baik mining kata kunci yang baru. Karena masih 2 yang optimal. Lebih baik nambah kata kunci yang baru. Tetapi kalau sudah diputar-putar, tetap 2 ini yang optimal, naikkan bidnya. Jadi hanya mengandalkan traffic dari 2 kata kunci aja. Menurut saya tapi kurang sih, cuma 2 kata kunci. Jadi sebisa mungkin banyak. Beberapa yang kami handle itu, sebelum kami handle mungkin yang optimal cuma 2 atau 3. Setelah kami handle yang optimal bisa sampai 20. 25. Memang jarang yang lebih dari 30. Jadi sekalipun ada 6 halaman, berarti 60 kata kunci. Biasanya yang efektif itu ya 10-15 gitu. Yang efektif. Lewat dari itu biasanya trafficnya udah slow banget lah gitu. Ada yang mau tanya lagi yang lain? Ya. Urutan peringkat ini trafficnya masih terlalu rendah. Kalau semua kata kunci ini kan bagus. Om sayang untuk menghapusnya. Bagaimana menjadikan 24 jam? Ininya mungkin bisa 200.000, 300.000 modal hariannya. Bit kata kuncinya bisa dibilang ini kurang, tapi bisa dibilang cukup juga. Karena ini kategorinya fashion. Kategori fashion itu orang kecenderungan, orang lihat itu tidak harus belanja di halaman pertama langsung. Kadang masih scrolling, masih bandingin gitu. Kalau fashion kecenderungan orang itu masih lebih santai untuk belanja gitu. Lihat-lihatnya masih lebih santai. Gitu. Tapi kalau keterbatasan modal harian ya itu tadi. Kata kuncinya ya mau enggak mau dikurangin. Kata kuncinya dipangkas modal harian. Kalau punya budget ya saya sih optimis sih dengan produk ini. Om mau coba seminggu dengan modal harian 200.000 gitu. Berarti 1 minggu kan 1,4 juta. Coba aja. Gas pokoknya. Gas. Gaspol ya Om ya.